Halo penonton Kanal 3, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Kanal Kasih. Nah, seperti biasa saya nggak sendiri nih. Saya bersama dengan Bapak Pendeta Iwan. Ya, shalom. Dan juga Mas Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang damai bagi semua umat. Nah loh, sebetulnya setiap judul topik yang kita hadirkan ini sound simple, tapi sebetulnya enggak loh. Itu kedengarannya kayak damai bagi seluruh umat, tapi itu diimplementasikannya itu nggak gampang. Apalagi kita ngomong simple dari kehidupan kita sehari-hari aja. Tapi pemirsa, penonton, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Baik, Pak Pendeta, kita doa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, hari ini sungguh kami bersuka cita dan penuh dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah mengalir kepada kami semua. Biarlah Tuhan izinkan kami, baik hamba-Mu, baik Mas Ega, baik Karen Tuhan, untuk membawa acara ini sehingga damai sejahtera, sukacita ini boleh dinikmati oleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Amin. Baik, kita mulai dari Pak Pen dulu. Damai bagi semua umat itu cara mengimplementasikannya tuh gimana sih Pak Pen? Saya ingin mungkin masuk ke dalam satu historical yang hari-hari ini sedang terjadi. Siap. Perang Rusia, Ukraina. Nah itu begitu luar biasa sehingga membuat, padahal sebenarnya harusnya sih kalau menurut saya secara pribadi nggak akan terjadi itu perang, karena saking egois, yang satu merasa negara yang cukup besar, ini yang kecil kepingin tampil tidak mau kalah, ya intinya tidak berdamai lah mereka berdua. Nah sebenarnya damai itu dengan terjadinya perang ini itu mempengaruhi seluruh penduduk di dunia. Eropa kena pengaruh, gas, pangan dan yang lain, bahkan gandum yang paling berapa. Ya kan nanti Eropa kalau sampai di stop itu gasnya segala macam itu bisa kedinginan mereka semua. Iya, kasihan. Bisa ya kan. Nah akhirnya semuanya terjadi, nggak ada damai lagi dalam hidup mereka. Damai sejahteranya hilang, bangsa ini hilang, dan bukan hanya Rusia dan Ukraina, semua Asia, Amerika, ya kan Pak? Mas Ega, semua akan berpengaruh, termasuk Indonesia, sampai lupa saya negara Indonesia kena ya kan pengaruh hal-hal seperti itu, dan kita berdoa jangan sampai hal ini juga melingkupi bangsa dan negara kita nih Mbak Helen, ya kan sangat berbahaya nih. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya, kurang lebih seperti itu, karena di dalam satu ayat ini saja saya ingin kasih satu pemaparan satu ayat aja. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau nggak ada kebenaran, maka nggak akan ada damai, nggak akan ada ketenangan, akan ada ketentraman. Nah ini sudah terjadi. Karena memang Tuhan sebenarnya rindu bilang begini, damai di surga, damai di bumi. Jadi masalah damainya di surga, tapi nggak pernah ada damai di muka bumi ini karena keegoisan masing-masing manusia, saling ingin menjadi orang yang superior, negara yang superior, ya kan? Nah sehingga membuat akhirnya damai itu hilang. Dan efeknya bukan hanya negara, bangsa, masuk itu semua ke dalam pekerjaan, ke pribadi, rumah tangga, murat marit semua, dan itu melingkupi seluruh orang, bangsa dan negara di dunia, bukan hanya satu lagi gitu. Nah begitu kurang lebih Mbak. Iya, jadi mengerikan sekali kalau misalnya kita bicara tentang peperangan gitu di dunia ini. Semua pasti triggernya di mana para negara ini berasa kayak paling benar, ego di sana gitu, bahwa saya menghasilkan ini, saya harus bertahan, saya yang lebih besar dari kamu, tunduk gitu kan. Well, nggak akan, it's never ending story. Kebayang nggak kalau ini negara lawan negara gitu kan, dan mempengaruhi banyak manusia gitu di dunia ini. Bayang nggak kalau misalnya di skup paling kecil dari diri kita sendiri deh. Iya, betul. Kan kalau kita
tidak damai, tidak menciptakan damai di sekitar kita, waduh, repot ya. Iya. Dan sebetulnya kalau dibilang simple, ini menurut pribadi saya aja gitu. Kedengarannya kayak kita coba untuk berdamai. Bukan damai yang gini Mas, bukan damai yang pas saya lupa bawa surat-surat damai aja. Enggak. Damai dan mensejahterakan gitu. Iya, jangan dong. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau dari pandangannya Mas Ega nih, ini damai yang untuk seluruh umat ini bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan sama kita nih masing-masing? Ini ya, kalau berbicara tentang damai, kalau di Islam disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk sebagai rahmatan lil alamin. Iya. Rahmat bagi semesta alam. Bukan disebut rahmatan lil muslimin aja, tapi rahmatan lil alamin. Jadi semuanya harus memikirkan, nggak pilah-pilah. Ini apa, semua rahmatan lil alamin. Jadi damai artinya di sini berarti konsep kasih yang ditebarkan kepada seseorang, orang lain atau makhluk lain. Jadi bukan hanya manusia ya, ke alam semesta pun dengan begitu bisa menjaga alam semesta, karena disebutkan di situ seluruh alam itu tidak pilah-pilah antara manusia dan hewan atau tumbuhan. Semua kita harus melihat sisi mudaratnya atau kebaikannya. Betul. Gitu. Setuju sih. Nah, fenomena ini yang tadi Pak Pen sebut nih, kita coba ngomong nih dari kita ngomong Ukraina sama Rusia gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya aduh amit-amit ya, ketok dulu. Kalau di negara kita nih tidak damainya di Indonesia tuh kira-kira ya, kalau misalnya bisa kejadian peristiwa apa yang kayaknya mengerikan gitu yang bisa terjadi di sini yang tidak membawa damai? Kalau dari sisinya ya, sebentar Pak Pen, saya dari sisi ini, kalau saya melihat dari Indonesia begini ya, sebenarnya di Indonesia ini sudah mau diobok-obok juga, kayak negara-negara di Timur Tengah begitu, itu semua demi kekuasaan. Tapi bagaimana demi kekuasaan itu dapat diraih dengan dapat dukungan? Ya dengan atas nama agama. Identitas. Iya, identitas lain. Identitasnya itu mempengaruhi masyarakat awam kita yang jadi yang kembali tadi episode sebelumnya tentang pengetahuan dan keyakinan itu. Mereka tidak punya pengetahuan tentang agama, tapi petinggi-petinggi tanda kutip petinggi agamanya mengatasnamakan ini atas nama agama. Padahal sekali-sekali bukan, itu demi kekuasaan. Terbukti bukannya apa? Karena pada setiap itu memprovokasi, mencaci, memaki, menghina. Pada saat sudah mencaci, memaki, menghina, meskipun dia mengatasnamakan agama, itu bukan agama sama sekali, karena agama tidak mengajarkan itu, tidak mengajarkan kebencian. Ya kan, agama kan mengajarkan kasih. Kalau outputnya pada saat ceramah mengajak dengan kasih, dengan damai, berarti itu agama. Tapi kalau sudah di luar dari itu bukan agama. Masyarakat harus pintar melihat itu. Iya betul. Gimana menurut Pak Pen? Ini masyarakat harus pintar melihat mana mereka mau dibuat tidak damai sejahtera nih. Dipikirnya dengan ajaran yang damai, masuknya melalui agama gitu ya. Kan agama ini kan damai. Ya kan, bagaimana kita bisa berdamai dengan gak hanya sesama manusia, tapi dengan alam, dengan hewan, tumbuhan, langit, bumi, semuanya gitu. Nah sebenarnya gini, Tuhan tuh sebenarnya rindu setiap pemuka-pemuka agama dimanapun itu jadi juru damai. Yes. Nah, yang jadi masalah juru damainya ini nggak berdamai, keliling, itu problem besar. Dia jadi juru damai, tapi dia malah tidak mendamaikan satu dengan yang lain. Bahkan mau tadi seperti Mas Ega bilang, mengobok-obok lah, inilah itu. Nah, sehingga makin krusial, makin crowded. Nah, itu akan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Betul. Nah, kita oleh karena itu acara-acara seperti ini itu sangat penting buat kita semua, sehingga masyarakat tidak lagi dibodohi dengan kedok-kedok jubah agama, beragama, simbolitas agama, jubah kependetaan atau jubah yang lain gitu, sehingga mereka semakin mengerti bahwa kita tuh harus
sesama manusia punya kasih, punya damai, ya kan? Terus tidak dibodohi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, karena itu perlulah ilmu, pengetahuan selain iman dan percaya kita kepada Tuhan. Betul. Nah, kalau itu sudah kita dapati dan mereka naik grade-nya, naik apa istilahnya, naik tingkat pendidikannya, grade pendidikannya, semuanya bagus. Saya yakin suatu saat kelak siapapun yang akan mengobrak-abrik, siapapun yang akan mengobok-obok, siapapun yang akan membuat disintegrasi bangsa, itu tetap mereka tahu bahwa saya bersama dengan siapapun itu tetap akan ada damai. Juru-juru damai ini pun sekalipun mereka membuat hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, membuat mau apa istilahnya memecah belah gitu ya, tidak akan pernah bisa lagi karena rakyatnya sudah mengerti. Paham, betul. Knowledge base-nya itu, ini jadi kayak artificial intelligence. Knowledge base-nya ini sudah ada dalam kehidupan masyarakat kita. Betul. Jadi siaran ini begitu penting, begitu sangat penting. Jadi sebetulnya nggak harus pendidikan formal yang sekolah sampai S3 baru kamu dibilang tuh kalau kamu tuh berpendidikan tinggi. Sebetulnya lebih kayak banyak orang gini loh. Tapi ini fenomena gila juga sih Pak. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, betul, tapi nggak well mannered, tidak beretika. Betul. Nah ini kan sebetulnya etika. Benar nggak sih Mas? Iya. Atau saya salah? Enggak, Salah betul, nggak apa-apa. betul. Jadi mau dari sisi gelar akademisi ya, sampai S3 apa segala begitu. Tapi kalau kita melihat itu cerdas dalam sisi ilmu yang dipelajarinya. Tapi sisi kecerdasan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kalau saya bisa menambahkan kadang mungkin kecerdasan universal. Kecerdasan universal itu tidak melihat lagi sekat-sekat di antara kita, tapi melihat sebenarnya tujuan apa kita ada di sini. Kita berbicara tentang kebenaran, keadilan, kasih sayang, damai. Kalau kita pada saat sudah berbicara kecerdasan universal begitu, tapi ada satu begini Pak Pen. Masyarakat kita memang masyarakat instan. Betul. Masuk surganya pengen instan juga. Tidak bersusah payah, tidak apa, tapi pas ketemu sama guru atau ketemu pendeta atau ketemu ustadz, langsung didogma masuk surga itu begini tanpa dia membuka wawasannya untuk mencari tahu gimana sih kebenaran agama yang diajarkan ini untuk membawa kita damai. Tapi masuk surga dengan bawa panci ya? Bukan saya yang bisa masak. Biar masak. Biar masak. Siap. Lucu dia gitu. Enggak sama Pangeran lucu dan nanti kan mau masuk surga aja instan. Nanti di sana di surganya itu bukan surga yang benar, surga yang instan. Di surga instan juga. Penuh dengan instan. Iya, jadi maksudnya begini ya, kalau betul-betul Anda ahli surga, minggir-minggir dikit lah, biar kita bisa masuk surga juga, ya kan? Masa kita mau masuk surga digini-giniin? Gimana caranya masuk surga? Ya kita berdamai lah. Saya tidak membenci Anda tidak membenci saya. Kita berdamai. Pada saat itu titik tertentu kita sampai di sana, dan tinggal geser-geser dong dikit. Sebenarnya ya, salah satu syarat orang masuk surga adalah damai. Damai betul. Karena di surga nggak ada berantem. Kalau dia tidak bisa damai di sini, maka jangan pernah bermimpi masuk surga. Karena di surga semua orang damai. Betul. Tiba-tiba masuklah dia nih, ya kan tidak punya damai, ya akan kelempar dari surga. Dilempar juga, salah masuk, lempar gitu kan. Jadi memang itu syarat utama kan. Syarat utama ya. Apa ya? Mungkin itu dialami di setiap umat beragama ya. Iya betul. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan universal itu saya nggak melihat dari sisi itu, dari sisi belajar agama itu instan tanpa menggali inti dari agama itu. Kalau orang kan kadang belajar agama itu di simbol-simbol aja Pak, tidak mau masuk ke isi. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang terrahasia. Apa lagi Pak kalau nggak salah? Kalau salah ya? Iya, pokoknya ada yang harus kita cari. Tersurat, ya ada beberapa inilah ya, jangan cuman letterlock gitu. Letterlock betul. Jangan cuman letterlock aja gitu memahami segala sesuatu ini dengan pemahaman juga yang lebih gitu. Nah itu makanya kecerdasan emosional itu nggak harus orang sampai S5, S8 ya untuk jadi pintar sebetulnya. Jadi pemirsa Kanal Kasih, penonton Kanal Kasih, terima kasih untuk hari ini dan pembahasan kita tadi mudah-mudahan bermanfaat.
untuk kita semua, dan jangan lupa bahwa kita harus hidup dengan damai dan menjadi juru damai di dunia ini. Amin. Supaya Amin. dunia ini menjadi dunia yang lebih baik tanpa Ya. melihat jubah, tanpa Ya. melihat kulit, tanpa Ya. melihat ras, agama apapun itu nggak penting sama sekali. Amin. Setuju. Jadi betul-betul sesama manusia disayang Tuhan, kita semua disayang Tuhan. Jadi kita memang harus hidup dengan damai sejahtera. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini adalah kerinduan kami semua yang ada di tempat ini, baik hamba-Mu, Mas Ega, dan juga Mbak Karen. Biarlah apapun yang kami lakukan hari ini bisa masyarakat melihat, mempelajari, bahkan meresapi dan melakukannya. Kami rindu Tuhan agar terjadi terus damai, sejahtera, sukacita ada di bumi Indonesia. Dan kami juga terlalu rindu untuk di dunia pun seperti Ukraina dan Rusia boleh terjadi damai, sehingga kami semua boleh menikmati sampai anak cucu kami ada damai, sejahtera, sukacita daripada Allah. Haleluya. Amin. Amin.